Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhana Ismail Dewi dari MTS Mikulsum Kota Sukabumi. Pembahasan kali ini yaitu mengenai literasi sosial budaya. Demikian penjelasan mengenai keragaman etik dan budaya. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas di perpustakaan berkolaborasi ya. Ayo main dulu. Satu, dua, tiga. Semuanya bergerak. Gerakannya cantik. Baiklah, kita masuk ke pengertiannya. Literasi sosial adalah kemampuan dalam memahami diri sebagai makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat. Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas suatu bangsa. Baik, lalu mengapa literasi sosial budaya ini begitu penting? Kita akan melihat alasannya, yaitu diantaranya yang pertama karena kuatnya arus budaya global menghilangkan budaya-budaya lokal atau nasional, dan tentunya juga sebagai identitas suatu bangsa. Kita teropong lagi, mengapa penting? Sebagai alat untuk penghubung ternyata terhadap generasi terdahulu, sekarang, dan yang masa datang. Juga memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, masuk ke dalam ranahnya nih, ranah dalam keluarga. Literasi sosial budaya ini contohnya yaitu mengajak ke tempat budaya, serta mengajak anak terlibat dalam pembuatan seperti kartu keluarga, KTP, dan sejenisnya. Dan yang kedua, seperti pada gambar nih, yaitu menonton televisi dan membaca koran misalnya ya, bersama-sama. Lalu interaksi dengan keluarga inti, atau dan keluarga lain, misalnya kakek dan nenek, kita bersatu rahim. Lalu ranah di sekolah, apa saja bentuk contohnya nih, yaitu ekskul budaya. Di sini mengunjungi museum dan lembaga pemerintahan juga bisa, seperti pada gambar. Nah, ekskul budayanya bisa berupa gamelan seperti itu ya, bisa juga yang lainnya memasyarakatkan budaya kita. Yaitu dengan juga festival seni, mengundang narasumber dari pemerintahan dan workshop lokakarya kebudayaan. Itu yang ada di ranah sekolah. Lalu yang ada di ranah pada masyarakat, kita bisa mengembangkan taman baca masyarakat. Nah, lalu kita akan menambah ragam dan variasi buku bacaan yang berkaitan dengan literasi budaya tentunya. Lalu kita kunjungan ke tempat-tempat budaya bersama-sama dengan satu RT atau RW, lalu menyelenggarakan dan mengikuti pelatihan terkait literasi budaya ini. Literasi dibina dan dikembangkan oleh semua guru mata pelajaran nih. Nah, di sini dimensi IPS dan literasi sosial budaya, di mana IPS adalah ilmu yang dipelajari sebagai bekal untuk menerapkan literasi sosial budaya. Literasi sosial budaya adalah penerapan ilmu IPS dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah. Jadi high order thinking skill dibutuhkan, dan di sini tentunya literasi sebagai proses pendidikan, ingin menghasilkan mutu dan hasil pendidikan di mana sumber daya manusianya berkualitas dan berdaya saing. Lalu terciptanya pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tentunya diharapkan ya. Profil pelajar Pancasila seperti yang tertera pada gambar, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan mandiri. Itu saja diharapkan, dan tentunya kiat utama meliteratkan pelajar Pancasila itu literasi dalam pembelajaran lintas mata pelajaran itu diterapkan. Demikian diharapkannya dalam literasi sosial budaya dalam mata pelajaran IPS.